Ya Allah Roh Kudus, tinggallah dalam hati kami, kuasailah kami, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, cengkeramlah kami dengan kasih karunia-Mu. Buatlah hidup kami sejalan dengan kehendak Allah Bapa di dalam tuntunan Sang Firman Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memohon Engkau Roh Kudus memampukan kami untuk mencerna, menyimpan dalam hati dan menaati Firman yang kudus. Amin. Hari ini saudara kita membaca kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 hingga 48. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri selama pembacaan Alkitab. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Mei 2024. Nanti pada tanggal 19 Mei kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus, Minggu Pentakosta. Oleh karena itu tema kita di bulan Mei, bulan kelima ini adalah tentang Roh Kudus, Holy Spirit God. Khotbah-khotbah akan membahas aspek-aspek tentang Roh Kudus dan perannya di dalam hidup kita. Nah, kita mulai minggu ini dengan bacaan Kisah Para Rasul 10 ayat 44-48 dengan topik The Gift of the Holy Spirit. Saudara-saudara, di Netflix ada drama Korea, drakor, yang cukup bagus. Jangan dikira saya nggak nonton drakor. Ya. Judulnya adalah Mr. Sunshine.
sebuah drama percintaan dalam konteks perang Asia Timur di abad 19. Korea berada di bawah bayang-bayang hegemoni Jepang pada waktu itu. Dan tercermin di film itu masyarakat Korea yang feodal. Di masyarakat feodal itu yang namanya budak betul-betul kesian. Sebagai kasta yang paling rendah, mereka itu bisa diperlakukan apa saja, bisa dan boleh diapain aja, termasuk disiksa, bahkan dibunuh dengan kejam. Hanya karena mereka budak. Baik itu yang dewasa maupun yang anak-anak bisa diperlakukan dengan kekejaman yang sama karena mereka budak. Melalui film ini, saudara-saudara, di mata saya terpampang gambaran ekstrim jahatnya diskriminasi. Basically, diskriminasi dengan alasan apapun selalu jahat. Entah karena alasan status sosial, atau asal-usul orang, atau keminoritasannya dalam masyarakat, atau agamanya apa, atau warna kulitnya apa, gendernya, dan seterusnya. Alasan apapun, diskriminasi selalu jahat. Diskriminasi selalu melahirkan ketidakadilan, penderitaan, dan permusuhan. Luka, dendam, dan kebencian. Film itu mengungkapkan orang-orang yang punya pengalaman masa kecil yang buruk sebagai budak. Setelah dewasa mereka bergumul dengan beban-beban dendamnya. Luka, kebencian, dan dendam akan selalu mewarnai masyarakat diskriminatif. Tetapi ngomong-ngomong tentang diskriminasi, saudara, harus diakui diskriminasi itu dalam sejarah tidak pernah lenyap. Amerika yang katanya pionir demokrasi, sampai hari ini berjuang melawan diskriminasi nggak selesai. Kalau ada masa-masa krisis tertentu, masih ada kebencian-kebencian rasial dilampiaskan, bukan? Tak usah ngomong Indonesia, di sini pun juga. Diskriminasi tak pernah lenyap dari waktu ke waktu dan di mana saja. Udara diskriminasi masih bisa kita hirup. Malahan, sejujurnya dalam kadar yang berbeda-beda, kita semua ini menghidupinya. Sampai sekarang nyaris tidak ada orang yang luput dari menghidupi diskriminasi. Membedakan orang. Kamu dan saya beda. You are the outsider. Bla 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 bla. Di zaman Perjanjian Baru, kita mundur ke belakang. Orang-orang Yahudi juga menghidupi, menerapkan diskriminasi. Kami Yahudi tulen, kamu blasteran Samaria. Oh, kamu apalagi sama sekali bukan Yahudi, kamu kafir, kamu Gentiles.
kami disunat, kalian tak bersunat. Bahkan mereka yang disebut Gentiles itu, yang sudah menganut agama Yahudi pun, digolongkan tersendiri namanya proselit. Itu orang tidak Yahudi, tapi menganut agama Yahudi. Itu disebut proselit. Cornelius termasuk golongan proselit ini. Tetapi tetap saja mereka dianggap kafir, dianggap Gentiles. Ada larangan untuk hidup bersama-sama dengan mereka. Seperti misalnya orang Yahudi tidak boleh bertamu, apalagi makan bersama di rumah orang-orang Gentiles itu. It's a no-no. Haram itu. Itu mirip kira-kira Amerika di zaman segregation, saudara-saudara. Tempat duduk di restoran dibedakan. Taman rekreasi anak-anak dibedakan. Ini untuk white, ini untuk color. Sekolah dibedakan. Tempat parkir dibedakan. WC umum tidak boleh campur. Itulah masyarakat diskriminasi. Nah, kita kembali kepada cerita bacaan kita. Tetapi ketika Petrus dan kawan-kawan Yahudinya berkunjung ke rumah Cornelius atas perintah Tuhan, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ayat 45a berkata, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Terjemahan Alkitab NIV menyebut they were astonished. Terjemahan Eugene Peterson berkata they couldn't believe it. Mereka nggak percaya apa yang terjadi. Mereka tercengang-cengang. Bahwa Petrus mengajak masuk rumah Cornelius saja, itu sudah mengagetkan kawan-kawannya. Karena itu nggak boleh. Tetapi yang lebih mengagetkan lagi adalah lanjutannya di ayat 45 dan 46. Karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Mengingatkan mereka pada kejadian di Yerusalem pada hari Minggu Pentakosta. Waktu itu yang menerima Roh Kudus adalah orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang di rumah Cornelius, orang-orang Gentiles itu menerima Roh Kudus dengan cara yang sama persis. Jadi apa yang terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta terjadi juga di Antiochia di rumah Cornelius. Persis sama. Roh Kudus dicurahkan. Baik orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi Gentiles, Roh Kudus tidak membedakannya. Itulah yang mengejutkan mereka. Mereka sama-sama menerima the gift of the Holy Spirit. Untuk zaman itu, saudara-saudara, kita bisa mengerti benar-benar sesuatu yang mencengangkan. Roh Kudus
diberikan sama kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi yang selama ini didiskriminasi. Artinya, Roh Kudus tidak mengenal diskriminasi. Tepatnya Tuhan sedang memperagakan sesuatu yang mencengangkan. Apa maksud Tuhan dengan pencurahan roh di kediaman Kornelius itu? Apa yang hendak Tuhan sampaikan, terutama kepada Petrus dan kawan-kawan Yahudinya, tapi juga kepada kita semua? What is the message? Setidaknya ada dua, saudara-saudara. Yang pertama, Allah tahu bahwa Dia menciptakan kita dengan perbedaan. Dan perbedaan itu kekayaan. Tetapi Allah tidak ingin kita selalu melihat dan menekan-nekankan perbedaan di antara kita. Tuhan itu mau kita menemukan dan menghargai justru kesamaan di antara kita. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi memang beda. Banyak perbedaannya. Tetapi di hadapan Tuhan mereka sama. Equal. Setara. Sama-sama dikasihi. Sama-sama layak dikaruniai Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam hidup bersama, kita ini harus banyak menemukan titik kesamaan. Mengakui kesamaan di antara kita. Kalau yang ditekankan adalah perbedaan terus, pasti ribut lah. Gak usah jauh-jauh suami istri saja yang hidup bersama-sama terus. Kalau selalu menekankan perbedaan. Saya suka makan ini, kamu suka makan itu. Makan sendiri-sendiri saja. Sudah tidak enak. Hobi saya ini, hobi saya itu. Hobi kamu yang itu. Pergi sendiri-sendiri saja. Kalau yang ditekankan perbedaan, itu akan selalu menghadirkan potensi untuk permusuhan. Tuhan ingin kita jangan terus menggarisbawahi dan menajam-najamkan perbedaan. Sebab itu memicu konflik dan pertengkaran. Saudara-saudara, kulit kita memang berbeda-beda warnanya. Coba kita dekatkan. Beda-beda semua warnanya. Ada yang rada putih, ada yang rada kuning, ada yang kecoklat-coklatan, ada yang ya. Tapi kalau disilet, digores pakai pisau, yang keluar warnanya, darahnya warna apa? Merah, sama. Tidak ada orang berkulit kuning, darahnya kuning. Kulit hitam, darahnya hitam. Kulit sawo matang, darahnya sawo matang. Tidak ada. Semua kalau diiris, keluarnya darahnya, warnanya sama merah. Artinya kita ini sama-sama kalau digores perih. Sama-sama bisa merasa sakit. Kita semua bisa merasakan sakit kalau dihina. Kita semua sama bisa merasa sakit kalau ditipu.
Kita semua bisa merasa sakit kalau dipukul dan dikhianati dan seterusnya. Sama. Memangnya yang bisa sakit hati cuma kamu? Sama kita semua. Sama-sama bisa terluka hatinya. Jadi mengapa orang saling menyakiti dan saling melukai kalau memang bisa sama-sama sakit? Pikirkanlah yang sama. Sebaliknya, kita semua juga senang kalau diperhatikan. Siapa angkat tangan di sini yang tidak senang kalau diperhatikan? Siapa yang tidak senang dihargai? Siapa yang tidak mau dicintai? Tidak ada, karena kita sama. Kita semua sama-sama ingin dihargai. Kita semua sama-sama suka diperhatikan. Kita semua sama-sama ingin dicintai. Jadi kenapa kita tidak saling mencintai? Kalau kita sama. Tuhan Yesus benar. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 dicatat Yesus berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Tuhan Yesus membuat hukum Taurat menjadi so simple. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu juga. Karena itulah titik kesamaan di antara kamu. Kamu ingin dicintai, cintailah dia. Sebab kamu dan dia sama-sama punya keinginan untuk dicintai. Kamu ingin dihargai, hargailah dia. Sebab kamu dan dia sama-sama punya keinginan, kerinduan untuk dihargai. Tuhan Yesus betul. Berangkatlah dari titik kesamaanmu, bukan perbedaanmu. Oleh karena itu, semua orang sama-sama dikaruniai Roh Kudus. Orang Yahudi, non-Yahudi, sama-sama dikasihi Allah, sama-sama berharga di matanya. Itu artinya yang pertama, message yang ingin Tuhan sampaikan dengan peristiwa di rumah Cornelius. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Baik orang Yahudi maupun Gentiles diberi satu gift, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi disebut gift, pemberian. Karena Roh Kudus itu tidak di-earn. Tidak di-earn karena jasa kita atau karena prestasi kita. Jadi karena Anda lebih baik daripada yang lain, Anda dikaruniai Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus itu tidak di-earn. Roh Kudus is a gift. Jadi Roh Kudus tidak boleh menjadi alasan untuk sombong, melainkan sebaliknya. Agak aneh kalau ada orang bilang, aku punya Roh Kudus loh. Kamu tidak. Gerejaku ini penuh dengan Roh Kudus. Gerejamu tidak. Sombong amat. Kenapa mesti begitu? Roh Kudus itu pemberian. Sama-sama diberi aja kok sombong. Roh Kudus itu
Tidak untuk disombongkan, sebab Roh Kudus itu tidak di-earn. Roh Kudus itu karunia, pemberian. Ada cerita menarik tentang Gus Dur almarhum, Presiden Indonesia yang keempat. Abraham itu punya anak yang hendak dikurbankan di atas gunung, bukan? Kita orang Kristen bilang anak itu namanya Ishak. Tapi orang Islam bilang itu Ismail. Berbeda. Sampai kapanpun Ishak dan Ismail tidak sama. Tapi kalau itu diperdebatkan hasilnya apa? Panas. Kayak video-video yang sekarang suka muncul, agama satu, agama lain saling menghina, saling melukai. Kalau diperdebatkan akan terjadi permusuhan, pertengkaran. Tidak akan selesai, tidak akan ada solusi. Oleh sebab itu, Gus Dur pernah berkomentar dengan kelakar. Gitu aja kok repot. Gitu kok dipertentangkan. Entah itu Ishak, entah itu Ismail, yang penting sama-sama tidak jadi dikorbankan. Itu jawaban Gus Dur. Kelakar yang ringan sekali, tetapi sebenarnya kalau kita renungkan dalam sekali maknanya. Kamu ributin Ismail atau Ishak untuk apa? Ceritanya cuma bunyinya sama-sama nggak jadi dikorbankan. Itulah yang penting, itulah yang harus dirayakan. Orang Islam merayakan Idul Adha. Yang harus dirayakan adalah Tuhan itu memberi kehidupan. Anak yang dikorbankan itu nggak jadi. Yang harus dirayakan adalah life. Artinya kita hidup ini kita diberi. Gak usah sombong-sombong dengan hidupmu. Kau bisa bernafas itu anugerah. Lah kok disombongin? Wong dikasih aja kok sombong. Sebenarnya itu poinnya. Sebab sesuatu yang diberi kepada kita itu sekali diambil dari kita, jadilah kita apa? Jadi debu kita ini, kata Alkitab. Begitu kehidupan ini diambil oleh Sang Pemberi, saudara dan saya jadi sama. Yaitu sama-sama mati, sama-sama debu tanah. Kehidupan itu gift. Itulah yang harus kita rayakan bersama. Bukan dipertengkarkan. Bukan diadu. Bukan disombong-sombongkan. Saya punya ini, kamu tidak punya itu. Hidup ini harus dijalani dengan dirayakan bersama. Roh Kudus itu roh Allah. Roh yang diembuskan memberi kita hidup. Oleh sebab itu kita punya nyanyian kan? Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kata berembuslah itu mengingatkan kita pada waktu manusia diciptakan. Dia itu cuma debu tanah, lihat, yang diembusi roh Allah. Tanpa roh Allah kita itu cuma debu tanah, mati. Roh Kudus itu diberikan supaya kita ini menyadari bahwa hidup ini dan semua yang ada padanya dan di dalamnya is a gift. Hidup ini pemberian untuk disyukuri.
dirayakan, bukan disombongkan. Pemberian untuk dipertanggungjawabkan, bukan diadu, dibanding-bandingkan. Oh, Anda kalau membandingkan boleh, tapi jangan membandingkan diri dengan orang lain. Itu cuma akan menciptakan kompetisi dan permusuhan yang tidak sehat. Kalau kita mau membandingkan, bandingkan dirimu sekarang dengan dirimu dulu. Dirimu hari ini dengan dirimu 3 tahun lalu, 5 bulan lalu, atau 10 tahun lalu. Apakah saya menjadi lebih baik sekarang dibanding dulu? Kalau mau bikin perbandingan, bikinlah perbandingan antara diri kita sekarang dengan diri kita dulu. Apakah saya berkembang menjadi lebih baik? Apakah saya sudah tahu bersyukur dan mempertanggungjawabkan hidup saya sehingga saya ini bertumbuh? Ada self-growth. Itu pertanyaan penting tentang perbandingan. Kalau mau jadi orang Kristen yang baik, jangan menjelek-jelekkan orang Islam. Tidak gitu caranya. Sebaliknya, kalau Anda mau jadi orang Islam yang baik, jangan menjelek-jelekkan Yesus Kristus. Tidak ada gunanya. Kalau Anda mau jadi orang Kristen yang baik, jadilah orang Kristen yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Kalau Anda mau jadi orang Islam yang baik, jadilah orang Islam yang baik hari ini lebih baik daripada kemarin dulu. Itu maksud Gus Dur sebetulnya. Rayakanlah kehidupan ini bersama-sama dengan bergandengan tangan. Karena hidup ini pemberian dari Tuhan. Di rumah Kornelius, Roh Kudus menyatukan 2 jemaat sebetulnya. Jemaat Yerusalem yang menerima Roh Kudus di hari Pentakosta dengan jemaat Antiokhia di rumah Kornelius yang menerima juga Roh Kudus yang sama. Mereka dipersatukan oleh Roh yang satu. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus itu pekerjaannya menyatukan. Roh Kudus itu menyatukan gereja untuk menentang diskriminasi, memperjuangkan equality. Kita bergabung dengan PCUSA baru saja. Semakin kita tahu pelayanan PCUSA, kita tahu bahwa PCUSA sangat concern pada equality. Dan menurut saya itu gereja yang benar. Gereja yang mengikuti tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Roh Kudus yang menentang diskriminasi dan Roh Kudus yang justru menghadirkan equality. The gift of the Holy Spirit mengingatkan kita bahwa kita ini sama dan setara. Sama-sama dikasihi Tuhan, sama-sama diberi kepercayaan untuk menjalani hidup ini dengan hati dan tangan terbuka. Saling memperhatikan, saling menghargai, saling mendukung, saling mengisi, saling memberi, dan saling mendoakan. Semogalah memang demikian. Jikalau kita adalah umat percaya yang menerima the gift of the Holy Spirit. Amin.